Hai, selamat datang di channel Move Beyond and Upward. Channel di mana Anda bisa menikmati lukisan yang saya buat, sambil mendengarkan cerita yang mudah-mudahan akan memotivasi Anda untuk bergerak menuju versi terbaik dari Anda, bergerak jauh melebihi apa yang bisa Anda lakukan saat ini, bergerak ke atas menuju kesuksesan yang Anda inginkan. Teman-teman, kali ini saya akan berbicara tentang kompetensi inti. Di sini saya akan berbicara dengan sudut pandang sebagai pelaku. Jadi, saya tidak akan menggunakan teori yang sudah ada, melainkan dari pengalaman pribadi saja. Ada satu quotes bagus tentang kompetensi. Albert Einstein berkata, "Everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Setiap orang jenius, tapi jika Anda menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani seluruh hidupnya dengan percaya bahwa ia bodoh. Apakah Anda merasa kurang kompeten atau sulit berkembang dalam menjalani pekerjaan atau jabatan tertentu? Bisa jadi itu bukan kompetensi Anda. Namun jangan salah paham. Kompetensi tidak mengharuskan kita berada dalam satu bidang pekerjaan saja. Jika memang benar demikian, tentu kejeniusan Bruce Lee akan hanya sebatas kungfu saja. Namun ternyata ia juga menjadi seorang aktor, penulis skenario, sekaligus motivator yang hebat. Ada juga nama Walt Disney yang awalnya seorang animator, pengisi suara, kemudian berkembang menjadi seorang sutradara, produser film, lalu nama perusahaan produksi dan jalur distribusi film, kemudian taman rekreasi, sampai menjadi salah satu raksasa multimedia hingga saat ini. Menemukan kompetensi inti itu tidak mudah bagi sebagian orang. Persaingan menjadi filter alami yang akan memperlihatkan sebagian kecil individu yang memiliki dan mengoptimalkan kompetensi intinya. Kompetensi tidak akan bisa ditemukan hanya dengan bertanya. Kompetensi hanya bisa ditemukan dengan mencoba melakukan sesuatu. Kemudian gagal, berhasil, gagal, dan seterusnya. Melalui proses melukis gedung ini, alhamdulillah saya menemukan kembali atau mengkonfirmasi kompetensi inti yang saya miliki. Sebelum membuat lukisan gedung ini, saya 3 kali mencoba melukis objek vas tanaman dengan foto referensi yang sama. Karena objeknya sederhana, saya mencoba lagi membuat beberapa lukisan untuk melatih konsistensi. 3 kali percobaan, hasilnya gagal, berhasil, kemudian gagal lagi. Tapi qadarullah, file lukisan yang berhasil justru terhapus karena lupa di-save, kemudian malah tertimpa file berikutnya. Coba bayangkan, ketika kita melihat pertandingan sepak bola di mana tim kesayangan kita kalah 2-0, kemudian bisa comeback 2-1, namun kemudian akhirnya justru dihajar 4-1. Kira-kira begitulah perasaan saya. Nah, ini lukisan yang pertama. Lukisan yang kedua hilang, dan ini lukisan yang ketiga. Bicara mentalitas pantang menyerah memang mudah. Tapi ketika saya sendiri yang mengalaminya, berat, apalagi kalau sudah mepet deadline, alias injury time. Tapi yang terpikir di kepala saya adalah bahwa hari ini harus ada progres. Lalu dengan sedikit semangat yang tersisa, saya mencoba membuat lukisan tipe lain, yaitu pemandangan gedung. Kali ini saya berniat membuat lukisan yang cukup kasar, biar cepat selesai. Saya mulai membuat 4 goresan besar untuk objek 3 gedung dan 1 pohon. Setelah itu, satu bagian mulai saya isi dengan garis-garis yang lebih kecil. Karena kelihatan bagus, saya tambah semangat untuk lanjut ke bagian lainnya. Setelah keempat bagian terisi, perasaan saya berubah 180 derajat dari yang sebelumnya kecewa menjadi puas. Alhamdulillah melalui lukisan pemandangan gedung ini, dari kegagalan, akhirnya justru berakhir dengan manis. Dan yang lebih menyenangkan lagi, saya juga bisa menemukan kekurangan saya, yaitu dalam mengerjakan detail. Sedangkan kelebihan saya adalah dalam membuat big picture, atau gambaran besar. Hal ini ternyata sekaligus menyadarkan saya, mengapa saya menyukai lukisan bergaya impressionism.
yang tidak terlalu memperhatikan detail, namun lebih melihat kondisi secara keseluruhan. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum menemukan kompetensi inti, saya berikan clue-nya. Ini clue-nya. Berhentilah bertanya-tanya tentang apa kompetensimu, dan mulailah melakukan dan mempraktekkan apa yang kamu yakini sebagai sesuatu yang bernilai, dan mungkin bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Amati pola kegagalan dan pola keberhasilannya. Boleh jadi kegagalan yang berulang adalah kekuranganmu, dan keberhasilan yang berulang adalah kelebihanmu, sekaligus kompetensimu. Selamat mencoba, semoga berhasil menemukan kompetensimu. Saya akan menutup pembicaraan kali ini dengan quotes dari Bruce Lee. Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Mengetahui saja tidak cukup, kita harus mempraktekkan. Ingin saja tidak cukup, kita harus melakukannya. Sampai di sini dulu, jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, Anda bisa tekan tombol subscribe atau share video ini ke teman-teman kalian. Good luck!